Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini ya. Dan ini dia kelanjutan dari Sekamar Kos dengan Dia. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia kelanjutan dari Sekamar Kos dengan Dia. Batinku berkata, "Ketawa aja terus sampai keluar belatung dari batukmu." Dan setelah berkata demikian dalam batinku, tiba-tiba malah bapak tua itu batuk sambil menutup mulutnya dengan tangan dan menunjukkan padaku setelahnya tangan yang penuh dengan belatung setelah dia batuk. Batuk seperti ini maksudnya. Sambil menunjukkan padaku isi tangannya. Terkejut dan hampir muntah aku dibuatnya, dan bagaimana dia bisa tahu perkataanku di batin. Namun aku tidak terlalu fokus dengan belatung di mulut dan tangannya. Aku yang sudah tidak kuat dengan suhu yang semakin panas ini kemudian terus menekan tombol pada lift agar cepat terbuka. Namun yang diharap-harapkan malah tidak kunjung terbuka. Pintu lift seolah terkunci dan lift pun sepertinya dalam keadaan diam, tidak bergerak naik ataupun turun. Karena saking panasnya, lama-kelamaan pernafasan pun mulai sesak dan perlahan pandangan mulai kabur. Dan seperti biasa karena panik, hilanglah kesadaranku. Namun sebelum itu, aku melihat kilatan menyambar masuk lewat sela-sela pintu lift. Setelah sebuah kilatan itu muncul dan menyambar, kesadaranku hilang total. Hingga akhirnya aku terbangun di sebuah kursi tunggu di salah satu bagian di rumah sakit ini. Aku ingat betul, saat aku tidak sadarkan diri waktu itu adalah malam hari. Namun saat aku tersadar di sebuah kursi tunggu ini, suasana di sini terlihat seolah senja, di mana sinar warna jingga terlihat di jendela dan menerobos masuk. Aku yakin ada yang tidak beres dengan hal ini. Jika aku benar-benar pingsan, aku pasti sudah dibawa ke ruang rawat karena ditemukan oleh seseorang. Namun aku malah dibawa ke sebuah kursi tunggu. Memang ada beberapa perawat dan petugas administrasi yang sedang melakukan kegiatan. Dan jika dilihat secara seksama, para petugas dan perawat ini memiliki sebuah luka dan memiliki tubuh yang bisa dibilang tidak normal. Ada yang memiliki kaki dengan sendi yang terbalik sehingga terlihat dengkul mereka berada di belakang. Ada yang memiliki tangan yang lebih panjang dibanding badannya, dan hal lain yang jelas tidak normal seperti orang lainnya. Di saat aku sedang mengamati suasana sekitar, tiba-tiba orang tua yang berada di dalam lift tadi mendatangiku sambil batuk seperti saat dia di lift tadi. "Kamu pasti sudah tidak asing dengan suasana senja seperti ini kan? Aku ingin bernegosiasi denganmu," ucap orang tua tersebut. "Apa maksudmu tidak asing? Aku malah justru belum pernah merasakan suasana seperti ini. Apa yang ingin kamu negosiasikan?" Jawabku pada orang itu. "Kamu lupa, suasana ini sudah pernah kamu rasakan saat kamu akan menyelamatkan Salma, saudaramu itu, dan saat menyelamatkan Anggi. Ini yang paling aku tidak suka. Kamu mencampuri urusan tuanku. Tapi tenang, aku tidak akan melukaimu, tenang saja. Makanya aku akan bernegosiasi denganmu," jawabnya sedikit menahan amarahnya. "Tunggu, bagaimana bisa kamu mengetahui tentang Salma? Itu terjadi jauh sekali sebelum peristiwa Anggi. Dari mana kamu bisa tahu? Negosiasi apa? Semua sudah selesai," jawabku padanya. "Oh, maaf atas kelancanganku. Aku belum memperkenalkan diriku. Perkenalkan, namaku Bajra, salah satu petinggi dari salah satu kerajaan jin terbesar di Nusantara ini. Tadinya aku ingin langsung menghabisi kalian semua. Namun kemarin aku melihat sosok Kufron dan Barzam di sekitarmu. Makanya aku lebih memilih mencoba bernegosiasi dulu denganmu. Aku yakin dia pasti ada di sekitar mereka juga." Orang tua itu memperkenalkan dirinya padaku, yang ternyata adalah jin terbesar di Nusantara. "Apa hubunganmu dengan Barzam dan Gufron? Dan siapa yang kau sebut dia? Itu?" tanyaku kembali. "Wah, ternyata kamu belum berkenalan dengannya. Nanti kamu akan tahu sendiri. Begini, aku minta kalau kamu tidak usah ikut campur dengan urusanku. Menyerang ayahmu yang seenak jidatnya sendiri,
membinasakan bawahanku di Sobo Anom Adimuko. Sedangkan itu bukan urusannya. Tunggu, di mana itu? Tempat itu adalah tempat di mana kalian menyelamatkan anak bernama Anggi. Sudah tidak usah perlu banyak bertanya. Satu permintaanku, jangan halangi aku menyerang ayahmu dan temannya si pengoleksi jin itu, Markono. Kamu ini katanya petinggi tapi kok anehnya. Bagaimana bisa aku membiarkan ayahku diserang oleh makhluk sepertimu dan membiarkan ayahku mati di tanganmu? Jangan bermimpi. Yang ada aku akan ikut bertempur dengan mereka sebisaku dengan para teman-temanku. Sudah kuduga kau akan menjawab seperti itu. Kamu masih ingat dengan Salma? Aku bisa mempertemukanmu dengannya, tanya si Barja itu padaku. Tunggu. Kenapa dari tadi kamu bicarakan Salma? Dia sudah meninggal. Kamu tidak akan bisa membawanya kemari, jawabku dengan nada tinggi. Yakin sekali kamu berkata demikian, ah? Coba kau lihat sendiri di ruangan sebelah sana. Bajra menunjuk ke salah satu ruangan. Tidak usah kau kelabui aku. Aku tidak akan termakan dengan apa yang kau katakan. Salma sudah meninggal, dengan ngotot aku berkata. Baiklah, kita lihat siapa yang akan keluar dari ruangan itu. Dan tak berselang lama setelah si Bajra ini mengatakan hal itu, tiba-tiba ruangan yang ditunjukkan oleh si Bajra ini, pintunya terbuka dari dalam. Sosok anak kecil keluar dari ruangan tersebut, dan benar apa yang dikatakan oleh si Bajra. Sosok Salma keluar dari dalam ruangan itu. Mas Rian, tolongin Salma, Mas. Salma nyesel dulu tidak mau nurut pulang sama Mas Rian. Salma keluar dari sana sambil meminta tolong padaku. Saat Salma sedang bergerak merangkak keluar, tiba-tiba dari belakangnya ada sosok anak kecil lain, yang kurasa dia adalah dulu yang membuat dan membawa Salma ke alam ini. Sosok anak kecil itu memegangi kaki Salma dan kemudian menarik dengan kuat agar Salma kembali masuk ke dalam ruangan tersebut. Namun Salma masih terus mencoba bertahan dengan memegang bagian bawah pintu supaya tidak masuk lagi ke ruangan tersebut. Dan tak disangka ternyata ada anak kecil lagi dengan wujud yang sama persis dengan yang menyeret Salma tadi. Anak kecil ini berjalan ke arah depan Salma dan berdiri tepat di depannya. Kemudian menengok ke arahku sambil tersenyum menyeramkan. Kemudian menginjak-injak tangan Salma yang sedang menahan memegangi pintu supaya tidak masuk kembali ke ruangan itu. Melihat perlakuan kasar makhluk kecil itu, aku spontan berteriakan dan berdiri dari posisi duduk. Hei, jaga perilakumu, atau ingin ku binasakan kamu di sini, gertaku pada makhluk itu. Makhluk itu malah hanya menengok kembali ke arahku sambil tertawa dan terus menginjak-injak tangan Salma yang sedang mencoba bertahan. Bajingan! Hentikan, ku bilang. Dengan nada kesal aku mengatakan sembari aku mengeluarkan pedang gaibku dan langsung mengarah ke sosok makhluk tersebut. Saat aku berusaha menyerang sosok anak kecil itu, Bajra malah kemudian bisa membaca gerakanku. Hasilnya dia bisa menghentikanku terlebih dahulu dengan memukul bagian kiri rusukku, karena aku tidak menyangka dia akan turun tangan menyerangku. Dan apa yang kurasakan? Tulang rusuk kiriku terasa patah semua. Ditambah setelah itu aku merasa sesak dan tidak bisa bernafas. Tidak, bukan seperti ini maksudku. Janganlah main serang-serang dulu. Kita sedang bernegosiasi, kamu ingat itu, Den Rian? Sungguh sayang titel yang kurang pantas disandang olehmu. Aku tidak bisa membalas perkataannya sedikit pun. Di lain karena merasa tulang rusukku yang seolah patah, aku juga merasa kesusahan untuk bernafas. Tapi di saat itu tubuhku masih mencoba untuk menyerang mereka. Sudah, santai dulu. Kamu tidak akan mati hari ini, Den Rian. Santai saja, itu keinginanku. Kita lihat 3 bulan ke depan. Kuberikan waktu untukmu berpikir matang-matang. Mungkin seperti itu dulu, gampang kita ketemu di lain kesempatan, ucap Bajra padaku, lalu kemudian pergi sambil tertawa puas. Di saat Bajra pergi dari hadapanku, sosok Salma yang sedang diseret-seret oleh makhluk itu malah terlihat aneh. Salma berhenti meronta dan memandangku sambil menyeringai menyeramkan. Sial, batinku. Aku sudah berhasil dipermaikan si Bajra. Dengan nafas yang masih sesak, perlahan aku melihat kembali kilatan putih. Dan entah kenapa tiba-tiba aku terbatuk dan terbangun sudah berada di ruangan satpam. Terlihat topi satpam berada di meja dan terlihat juga ada monitor CCTV yang menunjukkan ruangan.
Di sana ada satpam yang sedang mengecek CCTV tersebut. Alhamdulillah, Mas sudah sadar. Sudah Mas tiduran dulu saja, jangan dipaksakan duduk, ucap satpam satunya padaku. Walaupun satpam tersebut mengatakan hal seperti itu, aku tetap mencoba untuk memaksakan duduk. Dan yang kurasakan, rasa nyeri yang sangat hebat di area rusuk kiriku. Sambil menahan nyeri, aku kembali ke posisi tiduran. Nah kan Mas, masih sakit. Makanya saya minta jangan dipaksakan. Untung darah dari mulut cuma keluar dikit Mas, ucap satpam tersebut padaku. Apa Mas? Darah? Emang saya kenapa Mas? Nah justru itu Mas, kami juga mau menanyakan sama Mas. Kenapa Mas tiba-tiba tergeletak di depan lift dan badan seperti habis digebukin gini? Untung ada saya tadi masih keliling dan ada perawat cowok tadi kebetulan lewat. Mas habis berkelahi emangnya ya? Kok sampai seperti ini? Tanya satpam itu. Tapi kita tidak menemukan hal aneh di CCTV loh Mas. Dan saat ini saat ditelusuri, hanya terlihat Masnya masuk lift, kemudian duduk jongkok, terus keluar tanpa memencet tombol ke lantai berapa. Dan setelah keluar langsung tergeletak gitu Mas, jelas satpam yang sedang mengecek CCTV. Mungkin saya kesandung tadi Pak. Oh iya Pak, sekarang jam berapa ya? Sekarang sudah jam 1:04 Mas. Mas, di sini nungguin keluarganya atau gimana Mas? Tanya satpam yang dari tadi menemaniku di kursi. Saya nungguin ibu saya Pak. Dia sedang dirawat di sini karena stroke. Kalau boleh saya pergi ke ruangan ibu saya Pak, takutnya mereka nyariin saya. Soalnya udah kelamaan saya pergi. Aku memaksakan untuk berdiri, walau masih terasa nyeri. Kalau Masnya sudah kuat ya enggak apa-apa. Atau mau saya antar Mas, kebetulan saya mau keliling. Satpam tersebut menawarkan untuk mengantarku. Aku pun menerima tawaran dari Pak Satpam itu. Untuk jaga-jaga, kalau aku tidak kuat menahan nyeri setidaknya ada yang menemaniku. Dalam perjalanan menuju ke ruang rawat ibuku, aku di jalan kembali bertemu dengan sosok berwujud dokter berbadan laba-laba tadi. Melihat kondisiku yang cedera, sosok itu terlihat senang. Karena ada yang mencelakaiku bisa mewakilinya, mungkin pikiran sosok itu. Singkat cerita sampailah aku di ruangan. Di sana terlihat Aruna begitu cemas, terlihat dari ekspresi dia menatapku saat aku membuka pintu. Adi Wilaga seolah was-was melihatku pulang dengan kondisi lemas. Sedangkan ibu dan Mbak Surti sudah terlelap. Mungkin karena mereka terlalu lelah dan ibu memang memerlukan istirahat yang cukup banyak. Untung bagiku melihat ibu sudah tertidur, daripada dia melihat anaknya pulang seperti ini yang ada malah menjadi beban pikirannya dan membuat penyakitnya lebih lama hilang karena kepikiran. Terima kasih Pak, sudah mengantarkan saya sampai di sini. Ucapku berterima kasih kepada satpam yang mengantarku. Iya Mas, sama-sama. Kalau gitu saya izin melanjutkan keliling dulu Mas. Mari Mas. Satpam itu berpamitan. Baik Pak, selamat menjalankan tugas. Ucapku tersenyum sambil menahan nyeri. Kamu ini dari mana sih Yan? Lama banget beli makanannya. Pulang-pulang malah seperti ini. Apa ada yang menyerangmu di luar sana? Tanya Aruna sangat khawatir. Sudahlah, jangan ngomel dulu. Kenapa sih? Aku pengen tidur dan istirahat. Badanku sakit semua. Ucapku sebal. Biar saya cek di luar Tuan Putri. Aku akan mencari informasi dari penghuni di sekitar sini. Biarkan Denden istirahat saja. Adi Wilaga berlalu keluar. Tapi ya bukan namanya Aruna kalau nggak ada Sinta. Ya dia yang ngomelin. Aruna kemudian datang menghampiriku, menuntunku ke sofa panjang untuk menidurkanku di sana. Melihat kondisiku yang sangat lemas, dia kemudian mencoba untuk memulihkan diriku. Dia sangat terkejut melihat kondisiku, badanku yang katanya terluka parah. Coba ceritakan sebenarnya kamu diserang siapa? Kenapa sampai luka parah seperti ini? Tanya Aruna. Entah siapa dia, tapi ini masih berhubungan dengan peristiwa penyelamatan Anggi saat itu. Terangku pada Aruna. Apakah dia tidak memperkenalkan dirinya? Atau ada ciri khususnya? Dia hanya mewujudkan diri sebagai orang tua saja. Tapi katanya nama dia adalah Bajra. Entah siapa dia. Seperti pernah dengar. Siapa tadi namanya? Bajra. Katanya dia adalah... Belum selesai aku menerangkan, tiba-tiba dari arah pintu masuk Gufron dan Barzam datang dengan sesosok makhluk yang mengerikan, berwujud buaya besar. Maafkan kami baru saja datang. Itu pun karena si buaya ini yang mendesak kita untuk menemui Murian. Ucap Barzam padaku. Kalian kesini dengan siapa? Kenapa tidak dengan Sinta? Tanyaku pada mereka. Dasar, untuk apa aku membawa dia?
Selama terakhir kita bertemu dia sudah bersama dengan Murian. Bodohnya kita juga bisa dikelabui oleh mereka, jawab Gufron padaku. Saat Gufron mengatakan hal itu, gelagat Aruna seolah menjadi aneh, seperti takut akan terbongkar hal yang dia tutupi. Tunggu, maksud kalian gimana? Dari tadi yang berada di sini Aruna kan? Hahaha, sama sekali bukan anak muda. Apa kamu tidak merasa aneh dengan Aruna yang berada di dekatmu itu? Bukankah berbeda sekali sikapnya terhadapmu? Sosok berwujud buaya itu berkata padaku. Memang beberapa kali aku merasa sedikit aneh dengan perlakuan dia padaku. Tidak seperti Aruna yang biasanya. Dia kalau diperhatikan emang sedikit condong ke watak Sinta. Tapi itu hanya pikiranku di awal. Jadi selama ini kamu Sinta ya? Dasar kenapa tidak bilang dari awal? Kenapa pakai wujud Aruna segala? Ucapku protes padanya. Dengan tampang cengengesan dan cuma hehehe, Sinta perlahan merubah dirinya ke wujud aslinya. Dasar kamu ini Sinta, kenapa nggak bilang aja kalau kamu ini Sinta? Terus di mana sekarang Aruna? Tanyaku sembari protes. Sementara Aruna sedang menjalani hukuman dari kami. Dia sedang bermain-main dengan cacing kecil. Kita di sana tuh. Tenang saja, aman. Sosok seperti Aruna pasti bisa berlatih dengan dia. Sosok buaya itu kembali menerangkan keadaan sekarang. Sinta, lihat perbuatanmu. Aruna yang menanggung akibatnya kan? Geramku pada Sinta. Hei, yang benar saja Al-Hazam. Aruna berhadapan dengan dia, apakah dia bisa bertahan? Gila kalian. Protes Sinta pada Al-Hazam dan lainnya. Ya, namanya sosok buaya itu adalah Al-Hazam. Merupakan salah satu petinggi juga di dunia jin. Dia merupakan salah satu peliharaan dari Bang Damar. Dan malam itu sengaja mendesak Gufron dan Barzam untuk menemuiku. Karena situasinya semakin kemari semakin tidak terduga. Al-Hazam sama sekali tak menyangka kalau Bajra akan turun langsung menemuiku dan bernegosiasi untuk menyerang ayahku. Menurut penuturan dari Al-Hazam, sosok Bajra ini bukan petinggi jin biasa. Di kerajaan yang ditinggali Bajra ini dipimpin oleh jin yang sungguh luar biasa bengis dan kejamnya. Kerajaan yang ditinggali Bajra pun merupakan musuh bagi para kerajaan jin lainnya. Ternyata, menurut penuturan Al-Hazam, sosok Bajra ini sering menemuinya di beberapa kesempatan belakangan ini dan selalu mendesak ingin menyerang keluargaku, dan Al-Hazam dimohon untuk tidak ikut campur. Namun karena Al-Hazam merupakan peliharaan Bang Damar, dia tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Al-Hazam merupakan salah satu penguasa salah satu kerajaan jin, dan dia memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik dengan kerajaan jin lain, dan dia merupakan salah satu penguasa yang disegani di dunianya. Mungkin itulah yang membuat Bajra tidak langsung membunuhku, karena Bajra mengetahui resiko yang akan ditanggungnya adalah kerajaan yang ditinggalinya akan diserang habis-habisan oleh sekutu dari kerajaan Al-Hazam. Mendengar penjelasan Al-Hazam, lantas aku bertanya, bukankah sama saja dengan dia menyerangku dan menyerang ayahku nantinya akan diserang oleh kalian juga? Tapi Bajra tidak sebodoh itu kan? Mungkin memang sama-sama akan diserang. Tapi kalau yang diserang adalah aku terlebih dahulu, dia akan kewalahan menghadapi amukan bapakku, amukan Bang Damar, dan juga para sekutu dari kerajaan Al-Hazam. Dan jika Bajra menyerang ayahku terlebih dahulu, dia akan sedikit ringan menghadapi kita. Tapi bukankah sama-sama pada akhirnya dia akan binasa juga karena diserang berbagai penjuru? Saat aku memiliki pemikiran seperti itu, Gufron kemudian memberi penjelasan bahwa kelompok kerajaan yang ditinggali oleh Bajra itu merupakan kumpulan jin yang tidak takut dengan resiko. Kerajaan yang ditinggali Bajra tidak hanya sekali hancur karena mereka memaksakan serangan dan sudah sering kali berbenturan dengan sekutu-sekutu Al-Hazam. Namun setelah hancur, entah bagaimana kerajaan yang ditinggali oleh Bajra bisa segera pulih. Mungkin karena si pemimpin belum dihabisi dan sosok Bajra sendiri juga selalu lolos dari maut. Dari penjelasan Gufron, sepertinya jin seperti Bajra ini adalah sosok yang nekat, tidak memperdulikan resiko yang akan diterima, walau akan habis semua pasukan bahkan dirinya. Menyambung omongan Gufron, Al-Hazam menuturkan jika memang benar Bajra melancarkan serangan padaku dan bapakku, Al-Hazam beserta pengikutnya tidak akan segan-segan membantai seluruh kerajaan si Bajra, dan sudah dipastikan para sekutu kerajaan Al-Hazam akan ikut memberi serangan pada Bajra karena sudah muak dengan tingkah laku kerajaannya yang selalu membuat gara-gara. Sinta terlihat begitu cemas karena ada dia di sini saja.
Apalagi jika dia harus kembali dengan Gufron dan Barzam. Hei Nona manis, kenapa begitu cemas seperti itu mukamu? Khawatir dengan Rian di sini sendiri ya? Tanya Al-Hazam pada Sinta. Tentu, siapa lagi yang akan menjaganya? Jika setelah ini aku pun harus ikut pergi bersama kalian, sedangkan Aruna sedang dalam masa hukuman kalian. Sinta menunduk cemas. Tenang saja, kamu boleh tinggal lagi di sini bersama dengan Rian. Masa latihanmu sudah cukup seperti permintaan dari Den Ayu. Maka sekarang jagalah Rian sekeras yang kamu bisa, ucap Al-Hazam. Betulkah itu? Terima kasih Rian, pokoknya aku akan jagain kamu lagi seperti dulu. Gak akan kubiarkan pandanganku melenceng sedikit darimu, ucap Sinta padaku dan Al-Hazam. Iya sih, jaganya boleh diperketat, tapi ngomelnya juga jangan diperketat. Aku kan capek dengar omelanmu terus, jawabku sedikit lemas. Oh, jadi selama ini kamu gak terima sama omelanku? Emang aku ngomel itu karena apa? Semua itu biar kamu baik-baik saja, omel Sinta padaku. Nah kan, belum apa-apa aja udah ngomel duluan. Gufron, bawa dia lagi aja sana, daripada telingaku capek dengar dia ngomel terus, ucapku tersenyum sembari menggoda Sinta. Apaan sih kamu Yan? Dasar kamu ini. Pokoknya aku mau di sini jagain kamu. Udah, sini tiduran lagi, biar ku sembuhkan lukamu tadi. Sambil berkata, Sinta menarikku untuk tiduran lagi. Seketika tubuhku langsung mengembas di sofa dan terasa hentakan di punggung tembus ke dada sebelah kiri, karena masih kurasakan rasa sakit tadi. Gila apa kamu ya tak? Sakit tahu ini. Kalau mau nyuruh tiduran mah bilang baik-baik. Tahu sendiri badan masih sakit gini malah dikasarin, protesku pada Sinta sembari menahan sakit. Maaf, hehe. Kamu sih suruh siapa nyebelin? Jawab Sinta cengengesan. Sudah. Sebaiknya kamu segera sembuhkan Rian. Kamu akan pamit terlebih dahulu. Pastikan Rian setelah ini istirahat supaya badan kembali fit lagi, pesan Barzam sebelum pergi meninggalkan kita di rumah sakit. Setelah mendapat penjelasan dari Barzam, Gufron dan Al-Hazam, mereka pun kemudian meninggalkan kami karena aku masih dalam keadaan yang lemas. Sinta kemudian melanjutkan mengobatiku. Terlihat dari matanya dia sangat mencemaskan aku. Tangannya terus diarahkan ke dadaku sebelah kiri. Rasa hangat dan sesekali panas kurasakan di tempat Sinta mengarahkan tangannya. Menyadariku melihat wajahnya, Sinta lantas berubah ekspresinya yang tadinya terlihat cemas kini berganti tersenyum menyembunyikan rasa cemasnya padaku dan berkata, "Udah istirahat aja. Kali ini aku akan terus melindungimu. Kamu yang kuat dan teruslah latih kemampuanmu." Dengan senyuman khasnya dia berkata. Aku hanya menjawab singkat karena rasa lemas dan ngantuk semakin terasa. Dan jawabanku adalah, "Tak, gak usah menyembunyikan rasa cemasmu. Kamu tidak pandai menyembunyikan sesuatu dariku. Dasar cewek kecentilan." Sambil perlahan menutup mataku dan pergi tidur. Di sela aku memejamkan mataku, Sinta mendekati telingaku sembari menjawab, "Walaupun kecentilan tapi kamu tetap suka kan?" Itulah kata-kata Sinta sebelum aku tertidur pada malam itu. Baru saja aku memejamkan mata, tiba-tiba Sinta membangunkanku dengan perlahan menyuruhku untuk sholat subuh terlebih dahulu. Jika memang dirasa memang sangat capek, Sinta menyuruhku untuk tidur lagi setelah sholat. Karena badanku yang sedang tidak karu-karuan, aku pun menolak untuk bangun. Dan Sinta masih sabar terus mencoba membangunkanku dengan halus. Beberapa kali percobaan dia ternyata gagal. Dan hal tak kusangka, ternyata dia melihat sesuatu menonjol di dadaku. Melihat tonjolan itu, Sinta ternyata iseng membangunkanku dengan tonjolan itu. Iya, Sinta menarik pentilku. Hingga akhirnya aku terbangun dengan terpaksa. Karena merasa pedas, ngilu, perih, dan rasanya sampai ke dubur. Gak enak sama sekali. Dengan kesal akhirnya aku bangun dari tidurku. Terlihat ibu masih tertidur di kasur dan Mbak Surti sepertinya pergi ke musola rumah sakit untuk mengerjakan sholat. Sedangkan aku memilih untuk sholat di kamar saja sembari menjaga ibu barangkali butuh sesuatu. Sambil berjalan ke arah kamar mandi, aku melihat Sinta yang masih cekikikan melihatku berjalan sambil memegangi pentilku yang masih merasakan ngilu. Selesai mengambil air wudhu, kulanjutkan sholat di sebelah ranjang ibu. Saat sedang mengambil posisi mau sholat, kejahilan Sinta dimulai lagi. Dia malah menirukan tanganku saat menahan rasa ngilu di pentil sambil memegangi pentil.
Melihat Sinta seperti itu malah membuatku buyar, tidak bisa fokus mengerjakan sholat. Aku pun menyuruhnya untuk mendekat padaku dan aku bertanya padanya. Tak, aku mau tanya boleh? Tanyaku. Hihi, mau tanya apa sih Yan? Tumben tanya, boleh atau enggak? Biasanya langsung tanya kok, jawabnya santai. Kamu tadi kan nyuruh aku sholat kan? Itu serius atau enggak sih? Tanyaku pelan. Ya jelas serius lah, buruan sana sholat, ucapnya enteng. Kalau serius nyuruh aku sholat, kenapa kamu gangguin? Lagian kamu kenapa praktekin aku lagi megangin pentil? Kamu itu cewek. Pikiranku jadi berantakan keinget kamu megangin itu. Protesku pada Sinta. Ih, maaf kebablasannya. Ceritanya mau iseng aja. Hehe. Ya udah sana sholat, aku pergi dulu aja ya. Jawabnya santai dan berlalu menghilang begitu saja. Dengan kesal, aku mencoba untuk mengalihkan pikiranku dulu supaya bisa fokus untuk sholat dan tidak membayangkan hal tadi lagi. Beberapa saat aku menghilangkan pikiran itu, kemudian kulanjutkan untuk sholat. Singkat cerita, jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi dan saat itu ada kunjungan dokter dan menunjukkan hasil pemeriksaan ibu. Menurut hasil pemeriksaan ibu tempo hari, perkembangan atas penyakit ibu semakin kemari semakin membaik dan ibu 2 hari lagi sudah boleh pulang. Ibu sempat sedikit protes dengan dokter karena beberapa anggota tubuhnya masih terasa kaku dan lemas. Kenapa boleh pulang dan tidak diobati sampai sembuh maksimal? Dokter pun menjelaskan kalau penyakit stroke memang akan sedikit lama penyembuhan untuk menuju seperti semula dan nanti akan dilanjutkan rawat jalan sekalian terapi untuk mempercepat proses penyembuhan sistem sarafnya. Dan raut muka ibu sedikit kecewa karena tidak bisa langsung sembuh, mengingat beberapa hari lagi adalah hari pernikahanku dengan Via. Iya, beberapa hari lagi adalah hari pernikahanku dengan Via. Tak terasa hari itu sudah hampir tiba. Dan benar saja setelah 2 hari itu ibu diperbolehkan pulang oleh dokter. Semua barang bawaan yang tadinya berada di rumah sakit aku kemas bersama Via. Sedangkan bapak dan ibu sudah turun terlebih dahulu dan menunggu di mobil. Sesampainya di rumah ibu terlihat sedih. Mungkin merasa dulu sebelum sakit beliau bisa melakukan apapun sendiri. Tapi sekarang beliau harus dibantu bapak untuk ke kamar mandi. Bahkan untuk ke ruang tengah pun dia harus dibantu dengan alat atau minta bantuan untuk pindah ke ruang tengah. Via yang saat itu berada di rumah terus menyemangati ibu supaya terus tegar dan cepat sembuh. Pada malam hari, aku mencoba menanyakan pada bapak perihal serangan dan menanyakan apakah di rumah ini terus mengalami serangan atau tidak. Karena aku saat di rumah sakit terus mengalami serangan. Dan kata bapak sama saja. Bahkan saat di rumah sendiri bapak sulit sekali untuk beristirahat. Bapak mengaku sudah beberapa hari tidak tidur malam. Itu menjawab pertanyaanku kenapa setiap bapak datang ke rumah sakit pasti dia tidur di sana. Di sela-sela obrolan kami, bapak kemudian berkata, "Kamu sudah besar. Kamu harus tahu apa yang akan kamu ambil. Jalan mana yang akan kamu ikuti. Kurangi bergantung pada orang lain. Kamu harus bersiap dengan dunia yang begitu keras ini." Bapak berkata demikian dengan senyum. Entah apa maksudnya. Bersambung, nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.